Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17 yang beranggotakan Abdul Halim bin Kusuma, saya sendiri Farah Mandari Airawan, dan juga Muhammad Rizky Kadafi. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan materi berjudul Knowledge in Learning untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Langsung saja kita mulai. Jadi pada bab sebelumnya yaitu bab 18 telah didefinisikan terkait pembelajaran induktif murni sebagai proses menemukan hipotesis yang sesuai dengan contoh-contoh yang diamati. Dan pada bab ini kita akan menjelaskan lebih mendalam mengenai definisi pembelajaran induktif dalam konteks di mana hipotesis itu direpresentasikan sebagai serangkaian kalimat logis. Deskripsi dan klasifikasi contoh juga diekspresikan dalam bentuk kalimat logis. Dan contoh baru dapat diklasifikasikan dengan menghasilkan kalimat klasifikasi dari hipotesis dan deskripsi contoh tersebut. Dengan pendekatan ini memungkinkan kita membangun hipotesis secara bertahap, satu kalimat pada satu waktu. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan pemanfaatan pengetahuan sebelumnya, di mana kalimat-kalimat yang sudah dikenal dapat membantu dalam mengklasifikasikan contoh-contoh baru. Yang pertama terkait logical formulation of learning. Jadi terdapat suatu example dan hipotesis. Pada bab sebelumnya, pada bab 18, telah dibahas terkait masalah pembelajaran restoran yang mempelajari aturan untuk memutuskan apakah harus menunggu meja atau tidak, seperti pada tabel di samping. Jadi contoh-contoh dijelaskan berdasarkan atribut seperti alternate, bar, fry, atau sat, dan lain-lain. Nah, dalam logical formulation of learning, contoh itu dijelaskan dengan kalimat logis, di mana atribut-atribut tersebut menjadi predikat binari. Mari kita sebut secara umum contoh ke I atau XI sebagai contoh pertama dari gambar di samping dapat dijelaskan dengan kalimat seperti di bawah ini. Alternate X1 dan negasi bar X1 dan negasi fry atau sat X1 dan hungry X1 dan seterusnya. Jadi dapat ditulis menjadi suatu kalimat logis seperti ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan notasi DI, XI untuk merujuk pada suatu deskripsi XI, di mana DI dapat menjadi ekspresi logis apapun dengan satu argumen. Seperti alternate X1 ini merupakan sebuah deskripsi. Nah, klasifikasi dari suatu contoh diberikan oleh literal yang menggunakan predikat tujuan. Dalam hal ini, seperti will wait X1 atau negasi will wait X1. Lalu terkait training set atau sekumpulan data yang digunakan untuk melatih sebuah model dalam pembelajaran mesin atau kecerdasan buatan, training set dapat diekspresikan sebagai konjungsi dari semua deskripsi contoh dan literal tujuan. Berikutnya, tujuan utama dari pembelajaran induktif sendiri adalah menemukan hipotesis yang dapat mengklasifikasikan contoh-contoh dengan baik dan mampu mengeneralisasi dengan tepat ke contoh-contoh baru. Hipotesis-hipotesis ini diekspresikan dalam bentuk logika, di mana setiap hipotesis memiliki struktur untuk semua X, goal X, jika dan hanya jika X merupakan CJ dengan CJ dengan X, CJ sebagai definisi kandidat yang menggunakan predikat atribut. Sebagai contoh, pohon keputusan merupakan salah satu bentuk ekspresi logis dari hipotesis ini. Setiap hipotesis memprediksi sebuah ekstensi dari predikat tujuan yang merupakan himpunan contoh yang sesuai dengan definisi kandidatnya. Konsistensi logis di antara hipotesis-hipotesis sangat penting. Dua hipotesis dengan ekstensi yang berbeda dianggap tidak konsisten karena mereka memberikan prediksi yang berbeda terhadap setidaknya satu contoh. Ruang hipotesis H merupakan himpunan dari semua hipotesis yang dapat dipertimbangkan oleh algoritma pembelajaran. Dan algoritma ini mencari hipotesis yang dianggap benar berdasarkan data yang diberikan. Nah, dalam pembelajaran induktif, sebuah contoh itu dapat menjadi false negatif untuk hipotesis jika hipotesis mengharapkan hasil negatif tetapi kenyataannya hasilnya positif. Sebagai contoh, jika kita memiliki hipotesis HR dan sebuah contoh baru X13 yang didefinisikan sebagai patron X13, full dan negasi hungry X13, dan seterusnya. Maka X13 ini akan menjadi false negatif untuk hipotesis HR dari HR dan deskripsi contoh tersebut. Kita dapat menyimpulkan bahwa X13 will wait sesuai dengan contoh tersebut. Namun hipotesis HR memprediksi X13 tidak menunggu atau tidak will wait. Oleh karena itu, hipotesis dan contoh tersebut secara logis tidak konsisten.
Dan sebaliknya, sebuah contoh dapat menjadi false positif untuk hipotesis jika hipotesis mengharapkan hasil positif, tapi kenyataannya hasilnya negatif. Adapun metode dalam pencarian hipotesis, di mana terdapat dua metode, yaitu list commitment search dan current based hypothesis, yang merupakan dua pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran mesin untuk mencari hipotesis terbaik berdasarkan data pelatihan atau training set yang diberikan. Current based hypothesis sendiri merupakan metode yang berfokus untuk secara progresif memperbaiki atau mengoptimalkan hipotesis yang dianggap sebagai yang terbaik saat ini berdasarkan evaluasi terhadap data yang ada. Sedangkan list commitment search merupakan sebuah strategi yang tidak terlalu membatasi diri pada satu hipotesis atau model tertentu pada awalnya. Pendekatan ini memungkinkan algoritma untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan hipotesis tanpa membuat asumsi yang terlalu kuat, sehingga memberikan fleksibilitas dan dalam menghadapi model terhadap data yang kompleks atau beragam. Ya, yang berikutnya ada Conversion Learning. Pembelajaran induktif melibatkan pembentukan hipotesis berdasarkan deskripsi dan klasifikasi contoh, di mana hipotesis harus memenuhi klasifikasi secara logis, yaitu hipotesis dengan description sama dengan classification. Prinsip Occam's Razor mendorong penggunaan hipotesis sederhana dan konsisten daripada hanya menghafal contoh. Pendekatan modern dalam pembelajaran menekankan agen yang memanfaatkan pengetahuan sebelumnya untuk belajar lebih efektif. Agen harus memperoleh pengetahuan latar belakang melalui proses awal dan menggunakan pengetahuan ini untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Tantangannya adalah mengintegrasikan pengetahuan latar belakang secara efektif ke dalam episode pembelajaran baru. Beberapa contoh simple itu kita pertimbangkan beberapa contoh pembelajaran dengan pengetahuan latar belakang yang masuk akal. Yang pertama itu kesimpulan cepat setelah satu pengamatan. Yaitu Gary Larson pernah menggambar kartun tentang seorang manusia gua berkacamata, Zog, yang memanggang kadal dengan tongkat runcing. Orang-orang sekitarnya yang masih menggunakan tangan kosong untuk memasak segera menyimpulkan prinsip umum tentang cara memasak tanpa rasa sakit setelah melihat ini. Yang kedua ada generalisasi terhadap bahasa. Seorang pelancong yang baru pertama kali ke Brazil bertemu orang Brazil yang berbicara bahasa Portugis. Dia langsung menyimpulkan bahwa orang Brazil berbicara bahasa Portugis, tetapi tidak mengetahui namanya Fernando. Dia tidak menyimpulkan bahwa semua orang Brazil bernama Fernando. Beberapa skema general pada contoh sebelumnya, pengetahuan sebelumnya digunakan untuk membenarkan generalisasi yang dipilih. Berikut kita akan melihat jenis-jenis kendala entailment yang beroperasi dalam setiap kasus. Kendala ini melibatkan pengetahuan latar belakang selain hipotesis dan deskripsi, serta klasifikasi yang diamati. Yang pertama itu ada explanation based learning atau EBL. Dalam kasus manusia gua yang memanggang kadal, mereka membuat generalisasi dengan menjelaskan keberhasilan tongkat runcing. Itu mendukung kadal sambil menjauhkan tangan dari api. Dari penjelasan ini, mereka bisa menyimpulkan aturan umum bahwa setiap objek yang panjang, kaku, dan tajam bisa digunakan untuk memanggang makanan kecil. Aturan umum ini mengikuti secara logis dari pengetahuan latar belakang yang dimiliki manusia gua. Kendala yang dipenuhi oleh IBL adalah hipotesis, description, sama dengan classification, yaitu background sama dengan hipotesis. Yang kedua ada relevance based learning atau RBL. Dalam kasus Pancong di Brazil, Pancong tersebut tidak bisa menjelaskan mengapa Fernando berbicara dalam bahasa Portugis tanpa pengetahuan sejarah kolonial. Namun, pengetahuan sebelumnya bahwa kebanyakan orang di suatu negara berbicara bahasa yang sama memungkinkan dia menyimpulkan bahwa orang Brazil berbicara bahasa Portugis. Ini berbeda dengan lama, di mana dia tidak menyimpulkan bahwa semua orang Brazil bernama Fernando. Kendala yang terjadi di penilaian RBL adalah hipotesis, description, entails classification, dan background dengan description dan classification, entails hipotesis. RBL menggunakan konten dari pengamatan untuk menyimpulkan aturan umum yang menjelaskan pengamatan, tetapi tidak menghasilkan hipotesis yang melampaui konten logis dari pengetahuan latar belakang dan pengamatan. Yang terakhir ada Knowledge Based Inductive Learning atau KBIL.
Dalam kasus mahasiswa kedokteran yang mengamati sesi konsultasi, pengetahuan sebelumnya cukup untuk menyimpulkan penyakit pasien dari gejala. Namun, ini tidak cukup untuk menjelaskan mengapa dokter meresepkan obat tertentu. Mahasiswa tersebut perlu mengusulkan aturan lain bahwa obat tersebut efektif untuk penyakit tersebut. Kendala entailment yang dipenuhi oleh KBL adalah hipotesis dengan description sama dengan classification, background dengan hipotesis dan description sama dengan classification. Algoritma KBL memastikan bahwa hipotesis yang diusulkan konsisten dengan pengetahuan latar belakang dan pengamatan baru. ILP atau Inductive Logic Programming adalah bidang yang mempelajari algoritma KBL yang membantu mengurangi kompleksitas pembelajaran dengan dua cara utama. Yang pertama, mengurangi ukuran ruang hipotesis efektif dengan hanya memasukkan teori yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, mengurangi ukuran hipotesis yang diperlukan untuk menjelaskan pengamatan, karena pengetahuan sebelumnya membantu aturan baru dalam menjelaskan pengamatan. Sistem ILP dapat merumuskan hipotesis dalam logika orde pertama umum, memungkinkan pembelajaran di lingkungan yang tidak bisa dipahami oleh sistem yang lebih sederhana. Berikutnya ada explanation-based learning. Pembelajaran berbasis penjelasan atau explanation-based learning atau IBL adalah metode yang digunakan untuk menurunkan aturan umum dari pengamatan individu. Sebagai contoh, pertimbangkan tugas untuk diferensiasi dan penyederhanaan ekspresi aljabar, seperti diferensiasi X pangkat 2 terhadap X yang menghasilkan 2X. Mereka yang familiar dengan kalkulus dapat dengan cepat melihat hasil ini melalui latihan. Tetapi seorang pemula atau program tanpa pengalaman mungkin mengalami kesulitan dengan menerapkan aturan diferensi standar. Seseorang akhirnya mencapai 2X meskipun melalui proses bukti yang panjang. Dalam ilmu komputer, memoisasi mempercepat program dengan menyimpan hasil perhitungan sebelumnya. Demikian pula EBL melangkah lebih jauh dengan menciptakan aturan umum yang mencakup kasus-kasus yang lebih luas. Sebagai contoh, sementara memoisasi akan mengikat bahwa turunan X pangkat 2 sama dengan dx, IBL bertujuan untuk menggeneralisasi ini untuk setiap variabel matematika U dengan turunan U pangkat 2 sama dengan 2U. Secara logis, ini dinyatakan sebagai arithmetic unknown menjadi derivatif U pangkat 2U sama dengan 2U. Ide dasar di balik explanation-based learning adalah pertama, membangun penjelasan dari pengamatan menggunakan pengetahuan sebelumnya, dan kemudian menetapkan definisi dari kelas kasus di mana struktur penjelasan yang sama dapat digunakan. Definisi ini memberikan dasar untuk aturan yang mencakup semua kasus dalam kelas tersebut. Penjelasan bisa berupa bukti logis, tetapi secara umum bisa berupa proses penalaran atau penyelesaian masalah apapun yang langkah-langkahnya terdefinisi dengan baik. Kuncinya adalah dapat mengidentifikasi kondisi-kondisi yang diperlukan agar langkah-langkah yang sama dapat diterapkan pada kasus lain. Dalam sistem penalaran kita akan menggunakan pembuktian teorema mundur sederhana yang dijelaskan di bab 9. Bukti untuk derivatif X pangkat 2 ke X sama dengan 2X terlalu besar untuk digunakan sebagai contoh. Jadi kita akan menggunakan masalah yang lebih sederhana untuk mengilustrasikan metode generalisasi ini. Misalkan masalah kita adalah menyederhanakan 1 dikali 0 tambah X. Basis pengetahuan mencakup aturan-aturan berikut. Ada beberapa aturan yang disampaikan tadi, yaitu rewrite UV dengan simplify VW sama dengan simplify W, primitive U dengan simplify UU, arithmetic unknown U menuju primitive U, number U menuju primitive U, rewrite 1 kali U sama dengan U, rewrite 0 tambah U menuju U, dan beberapa aturan lainnya seperti digambarkan dalam pohon berikut. Bukti bahwa jawabannya adalah X ditunjukkan dalam bagian atas gambar 19,7. Metode IBL sebenarnya adalah membangun dua pohon bukti secara bersamaan. Pohon bukti kedua menggunakan tujuan variabilized, di mana konstanta-konstanta dari tujuan asli digantikan oleh variabel-variabel. Saat bukti asli berlangsung, bukti variabilized berlanjut langkah demi langkah menggunakan aplikasi aturan yang sama persis. Ini dapat menyebabkan beberapa variabel menjadi terinstansiasi
Misalnya untuk menggunakan aturan rewrite 1 kali U dengan U, variabel X dalam tujuan anak rewrite X kali Y tambah Z menuju V harus terikat ke S1. Demikian pula Y harus terikat ke 0 dalam tujuan anak rewrite Y plus Z menuju V untuk menggunakan aturan rewrite 0 plus U menuju U. Setelah kita memiliki pohon bukti yang tergeneralisasi, kita mengambil daun-daunnya dengan pengikatan yang diperlukan dan membentuk aturan umum untuk predikat tujuan seperti berikut. Untuk merangkum proses data dasar EBL berjalan sebagai berikut. Yang pertama, diberikan sebuah contoh konstruksi bukti bahwa predikat tujuan berlaku untuk contoh tersebut dengan menggunakan pengetahuan latar belakang yang tersedia. Yang kedua, secara bersamaan, konstruksi pohon bukti yang tergeneralisasi untuk tujuan variabilize menggunakan langkah-langkah inferensi yang sama seperti dalam bukti asli. Yang ketiga, konstruksi aturan baru yang sisi kirinya terdiri dari daun-daun pohon bukti dan sisi kanannya adalah tujuan variabilize setelah menerapkan pengikatan yang diperlukan dari bukti yang tergeneralisasi. Yang terakhir, hapus kondisi-kondisi dari sisi kiri aturan yang benar tanpa memperhatikan nilai variabel di tujuan. Baik, selanjutnya terkait learning using relevant information atau pembelajaran menggunakan informasi yang relevan. Dalam pembelajaran, penggunaan informasi relevansi itu sangat penting untuk fokus pada fitur atau aspek data yang paling penting. Metode ini mencakup pemilihan fitur, yaitu memilih fitur yang paling relevan untuk tugas pembelajaran, dan juga pembobotan, yakni memberikan tingkat kepentingan yang berbeda pada setiap fitur. Penggunaan informasi yang relevansi ini akan membantu meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, mengurangi kompleksitas komputasi, dan juga akan meningkatkan akurasi dan algoritma pembelajaran yang digunakan. Di sini kita ambil contoh seperti contoh sebelumnya, yaitu seorang traveler yang menggunakan pengetahuan latar belakangnya untuk menyimpulkan bahwa semua orang Brazil itu berbicara bahasa Portugis. Jadi jika seorang X itu punya nationality N dan juga Y itu punya nationality N, dan si X ini berbicara bahasa L, maka disimpulkan Y juga berbicara bahasa L. Jadi jika Fernando itu punya nationality Brazil dan juga Fernando berbicara bahasa Portugis, maka kita bisa mengambil kesimpulan dengan previous knowledge-nya bahwa jika X itu punya bernationality Brazil, maka dia berbicara bahasa Portugis. Next. Nah, kalimat yang sebelumnya itu kita sebutnya adalah function dependencies, yaitu hubungan di mana satu predikat itu menentukan predikat lainnya. Sebagai contoh lain, di sini kita bisa menentukan konduktivitas dari suatu objek X jika kita mengetahui material dari X dan juga temperaturnya. Begitu juga untuk menentukan density dari objek X, kita itu bisa harus mengetahui material X itu dan juga temperaturnya. Next. Kemudian menentukan hipotesis space. Ya, bagaimana determination itu membatasi ruang hipotesis yang perlu dipertimbangkan oleh si agen pembelajaran. Contohnya dalam memprediksi konduktivitas, hanya material dan juga suhu yang perlu dipertimbangkan. Next. Kemudian pembatasan ruang hipotesis oleh determination. Nah, determination ini mengizinkan kesimpulan umum, seperti contohnya semua orang Brazil itu berbicara bahasa Portugis, atau semua potongan tembaga pada suhu tertentu itu memiliki konduktivitas yang sama. Namun mereka tidak dapat menghasilkan teori prediktif yang umum untuk semua, contohnya untuk semua kebangsaan, suhu, atau material dari suatu contoh tunggal. Next. Nah, efek utama dari determination ini adalah pembatasan dari ruang hipotesis. Jadi determination ini itu akan membatasi ruang hipotesis yang perlu dipertimbangkan oleh si agen pembelajaran. Misalnya dalam memprediksi konduktivitas itu hanya material dan suhu yang perlu dipertimbangkan, di mana dia akan mengabaikan masa, kepemilikan, hari dalam seminggu, presiden saat ini, dan informasi-informasi lainnya. Kemudian spesifikasi vokabulari dasar.
Determination akan menentukan vocabulary dasar yang cukup untuk membangun hipotesis mengenai target predikat. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa sebuah determination logis ekuivalen dengan pernyataan bahwa definisi yang benar dari target predikat adalah salah satu dari kumpulan semua definisi yang dapat diekspresikan menggunakan predikat di sisi kiri dari determination. Kemudian ada teori pembelajaran komputasi. Untuk fungsi Boolean diperlukan log H untuk mencapai hipotesis yang masuk akal, di mana H ini adalah ukuran ruang hipotesis jika pelajar memiliki n fitur Boolean untuk membangun hipotesis. Maka tanpa batasan lebih lanjut, H ini akan bernilai O2 pangkat 2 pangkat N, sehingga jumlah contohnya adalah O2 pangkat N. Jika determination itu mengandung D predikat di sisi kiri, pelajar hanya memerlukan O2 pangkat D contoh, yang merupakan reduksi dari O2 pangkat N min D. Selanjutnya yaitu adalah inductive logic programming atau pemrograman logika induktif, atau disebut juga ILP. Ini adalah cabang dari pembelajaran mesin yang menggunakan pemrograman logika untuk menginduksi hipotesis. Dalam ILP, pengetahuan latar belakang dan contoh positif serta negatif itu ditentukan sebagai input untuk menghasilkan hipotesis yang menjelaskan data. Proses ILP ini akan mencakup input pengetahuan latar belakang dan contoh, pembuatan hipotesis, dan penyempurnaan hipotesis agar lebih sesuai dengan data yang ada. ILP ini memiliki aplikasi yang luas, termasuk dalam pemrosesan bahasa alami, bioinformatika, dan juga rekayasa perangkat lunak. Dan mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih juga untuk presentator. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.